Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Sofwan Johari dalam video pendek serial kajian fikih bisnis, ekonomi, dan keuangan. Pada kesempatan kali ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah materi yang terkait dengan masalah asuransi. Ya. So, kita kasih judul asuransi dan BPJS Kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya BPJS ini nama lembaga, ya, tapi ini adalah lembaga pemerintah. Saya biasanya tidak mau membicarakan tentang produk atau merek suatu perusahaan, tapi untuk kali ini mohon maaf ada kaitannya dengan perusahaan lah. Tapi perusahaan ini bukan perusahaan ya, ini kan badan ya, badan ya perusahaan tapi berbeda lah misinya ya, dan ini menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Baik, asuransi itu apa? Asuransi atau pertanggungan. Ini saya kutipkan dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Jadi ada akad pertanggungan antara nasabah dengan perusahaan. Di mana dalam akad ini masalahnya adalah masalah keuangan ya, antara penanggung dengan tertanggung. Penanggung dengan tertanggung ini yang dibahas sebenarnya adalah masalah keuangannya ya, masalah suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Maksud saya begini, banyak orang yang menganggap bahwa asuransi itu berbicara tentang takdir dalam arti nggak percaya dengan kematian, nggak percaya dengan musibah, bukan tidak percaya dengan takdir. Asuransi itu istilahnya apa? Dia kan lembaga keuangan ya, bukan membicarakan masalah percaya dan tidak percaya kepada takdir, tetapi asuransi itu masalah keuangan. Kalau suatu saat seseorang mengalami kerugian dalam bidang uang atau mengalami kerusakan, otomatis dia ada masalah dengan keuangannya atau kehilangan keuntungan, misalnya rumahnya kebakar atau dia sakit kemudian dia harus berobat. Ini kan masalah keuangannya yang dibahas itu ya. Jadi yang namanya asuransi itu sebenarnya harus kita pahami sebagai lembaga keuangan itu. Oke, sebentar, kita lanjutkan lagi. Ada juga definisi asuransi menurut fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional ya. Sekarang kita tengok sejenak tentang asuransi menurut Dewan Syariah Nasional. Nah, asuransi itu kan ada konvensional, ada yang syariah. Nah, kalau yang dibahas oleh Dewan Syariah Nasional tentu asuransi yang syariah, yang bahasa Arabnya adalah takmin. Ya. Didefinisikan begini, asuransi syariah, bahasa Arabnya takmin atau takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong. Tolong digarisbawahin ya. Saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk. Tabarruk itu charity amal, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa asuransi syariah itu konsepnya adalah tolong-menolong. Tolong-menolong di antara sesama anggota asuransi. Ya kan? Tolong-menolongnya apa? Tolong-menolongnya dalam bentuk aset, yaitu uang dalam hal ini. Masing-masing mengumpulkan uang. Ya. Uang ini harus kita niatkan tolong-menolong. Maka diungkapkan di sini dalam bentuk aset dan atau tabarruk. Nah, dengan tabarruk atau aset yang dikumpulkan, uang yang dikumpulkan ini nanti akan ada pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu. Nanti kalau ada resiko tertentu, sakit,
kemudian kecelakaan, mobilnya tabrakan, ada yang meninggal dunia sehingga butuh biaya pemakaman, karena meninggal dunia anaknya butuh biaya pendidikan, dan lain sebagainya, maka orang yang tolong-menolong yang telah memberikan tabaroknya tadi nanti akan ada pengembalian yang kita sebut dengan apa? Klaim asuransi atau manfaat asuransi. Nah, tetapi kalau yang namanya syariah, ya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Ini saya tambahkan sedikit informasi ya, bahwa ketika orang berasuransi itu ada beberapa manfaat ya. Ini nomor satu, merasa aman dan tentram dengan adanya jaminan pihak yang akan membantu saat terjadi musibah. Jadi kalau kita sakit karena sudah ikut asuransi, tenang dalam arti nggak usah mikirin biayanya. Kalau misalnya ada orang yang ikut asuransi kecelakaan untuk mobilnya, ketika mobilnya ditabrak tukang bajai misalnya ya, itu nggak perlu berantem sama tukang bajai karena merasa aman. Udah biarin aja lah. Berantem sama tukang bajai ngapain? Ntar juga mobilnya dibetulin sama asuransi gitu kan, nggak usah ribut. Nah, yang kedua, supaya dengan asuransi itu kita tidak mengharap pemberian atau bantuan orang lain. Mengharap bantuan orang lain itu tamak. Ya, jadi misalnya kita lagi sakit ya, karena nggak bisa berobat, hanya pengharapin ya Allah, mudah-mudahan nanti tetangga saya ngasih sumbangan, mudah-mudahan guru saya tengokin ke sini ngasih duit, mudah-mudahan jamaah saya mulai saya datang ke sini ngasih biaya berobat. Nah, ini karena tidak ikut asuransi, pas berobat ya ada biaya pengobatan, hanya jadi ngarepin pemberian orang lain. Kan tamak kan juga nggak bagus kan? Yang ketiga, supaya tidak mudah bertengkar kalau ada musibah. Seperti kalau ada kecelakaan motor dengan mobil. Nah, kalau kita berantem ngapain? Tetap saja yang naik motor mungkin orang miskin, maaf ya, hanya dia nggak bisa bantu biaya perbaikan mobilnya kan, udah nggak usah berantem, nggak usah bertengkar gitu kan. Dan yang terakhir, di antara manfaat asuransi adalah supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya apa? Nah, kalau asuransinya asuransi pendidikan misalnya. Jangan sampai ketika orang tua meninggal dunia, akhirnya apa? Nggak ada biaya untuk bayar sekolah anak-anaknya. Akhirnya anaknya jadi anak-anak yang bodoh. Atau bahkan ketika orang tuanya meninggal dunia, tidak ada orang yang menjamin nafkahnya, akhirnya apa? Ini anak-anaknya jadi anak-anak terlantar. Nah, itulah manfaat orang yang berasuransi, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih hukum asuransi ya menurut para ulama? Nah, oke. Karena asuransi itu kan merupakan bisnis kontemporer ya, bisnis kontemporer yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi kalau ditanya dalilnya kalau Rasulullah tentang asuransi itu ya nggak ada. Maka karena ini adalah merupakan akad bisnis kontemporer, maka ya maklumlah ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ini secara garis besarnya ada 3 pendapat. Yang pertama ada pendapat yang mengharamkan asuransi secara mutlak. Kenapa? Karena dianggap ada unsur maisir, gharar, dan ribanya. Ya. Ulama yang mengharamkan ini melihat gharar di mana? Karena adanya ketidakjelasan berapa manfaat atau nilai yang akan diterima oleh nasabah. Kalau saya bayar premi setiap bulan 1 juta misalnya, nanti saya akan dapat duit dari perusahaan itu berapa? Kan nggak ketahuan kan? Sangat bergantung kepada musibah yang akan terjadi. Anggap saja asuransi kesehatan. Saya nanti kalau tiap bulan bayar 1 juta, saya akan dapat duit berapa dari perusahaan asuransi? Nah, tergantung biaya pengobatannya berapa. Berarti horor tuh katanya. Kemudian yang kedua adalah ada mengandung unsur maisir. Maisirnya di mana? Karena ada keuntungan yang diterima sebagian nasabah. Dan itu dianggap sebagai kerugian pihak lain. Jadi kalau misalnya saya ikut asuransi bayar premi 1 juta. Misalnya suatu saat saya baru bayar premi asuransi 3 kali misalnya. Ditakdirkan oleh Allah sakit. Ternyata biaya pengobatannya sampai 50 juta. Saya kan dapat biaya kan, mungkin asuransinya memberikan kepada saya 50 juta. Lah, saya baru bayar 3 juta kok bisa dapat 50 juta. 47 juta dari mana? Nah, dari uang orang lain tuh. Nah, berarti mengandung maisir. Ya. Begitu pula pendapat pertama ini mengatakan ada riba. Karena nasabah ada yang membayar sedikit tetapi menerima lebih banyak. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa asuransi itu halal. Kenapa halal? Nah, karena hukum dasar bermuamalat itu adalah mubah. Dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidahnya kan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya bermuamalat itu mubah. Kalau tidak ada dalil, tidak ada teks hadis yang melarang, ya berarti masih berada pada hukum dasarnya. Hukum dasarnya apa? Mubah. Selain itu, ulama kelompok kedua ini ya menyatakan
Yang menjadi manfaat dalam asuransi atau yang dibeli, bahasa lainnya dibeli oleh nasabah, adalah jaminan rasa aman ketika terjadi musibah. Pada umumnya nasabah tidak berharap terhadap adanya santunan. Mereka itu sebenarnya berasuransi karena menginginkan rasa aman, aman dari sisi keuangannya. Nanti kalau ada kecelakaan, kalau ada sakit, kalau ada meninggal dunia, mudah-mudahan tentang keuangannya tidak terganggu. Ini kan berasuransi itu kan membeli produk supaya kita merasa aman, apalagi banyak manfaatnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Pendapat yang ketiga, nah ini pendapat tengah, ya. Ulama yang membedakan antara asuransi tijari dan asuransi ta'awuni. Asuransi tijari itu asuransi bisnis, asuransi ta'awuni adalah asuransi yang konsepnya tolong-menolong. Nah, inilah yang zaman sekarang kita kenal dengan istilah asuransi konvensional dan syariah. Jadi saya kira pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling bagus ya, yang bisa dipegang. Itu adalah pendapat yang membedakan, ya tergantung asuransinya. Kalau asuransinya konvensional memang mengandung maisir, gharar, dan riba. Tapi kalau asuransi syariah kan sudah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Di antaranya yang terpenting dalam asuransi syariah itu adalah premi yang kita bayarkan itu niatnya adalah ta'awun, tolong menolong. Itu adalah sedekah, amal, gitu ya. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang menurut saya paling cocok. Saya pun setuju dengan pendapat yang ketiga ini. Baik ya. Bahkan terkait dengan asuransi ini ya sudah terbit beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang mengatur asuransi supaya ada asuransi syariah dan asuransi syariah itu gimana modelnya. Saya hanya bacakan beberapa nomornya ya. Yang pertama ada fatwa nomor 21 tahun 2001. Itu tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi sudah ada asuransi yang sesuai dengan syariah, itu sudah ada pedomannya. Yang mana pedomannya itu diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi asuransi-asuransi yang berlabel syariah itu insya Allah sudah halal. Saya sudah sering menyatakan, pokoknya kalau sudah mendapatkan label syariah atau halal buat masyarakat itu halal. Ya, itu ada fatwa nomor 39, fatwa nomor 51, fatwa nomor 52, dan fatwa nomor 53. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan itu kira-kira sistemnya sama dengan asuransi kesehatan, cuma diselenggarakan oleh negara. Ya. Dan menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, ya, BPJS itu wajib ya. Jadi setiap warga negara dan bahkan orang luar negeri yang tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia itu wajib ikut BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, kalau ditanya bagaimana masyarakat yang ikut BPJS, ya, karena ini kan diwajibkan oleh negara ya. Walaupun sistem yang ada di dalam BPJS itu belum membedakan antara yang konvensional dengan syariah, karena ini kewajiban, ya fatwa atau pendapat dari Majelis Ulama, ya boleh masyarakat ikut BPJS Kesehatan, nggak masalah. Bang, ini kita bagian daripada taat terhadap ulil amri, taat terhadap pemerintah. Gitu. Apalagi BPJS ini kan lembaga pemerintah yang tujuannya bukan mencari keuntungan, tetapi konsepnya adalah tolong-menolong sesama warga negara, sehingga kalau ada yang sakit, mereka tidak perlu susah berobat, tidak perlu takut berobat karena nggak punya uang. Jadi intinya bagi yang mau ikut asuransi swasta, saya sarankan ikut asuransi syariah. Bagi yang ikut BPJS Kesehatan yang miliknya pemerintah ini, insya Allah tidak apa-apa karena ini adalah bagian daripada taat terhadap ulil amri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.